Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Kadia Fajrianti. Saya mahasiswa dari Universitas Bina Sarana Informatika. Nah, di sini saya akan memaparkan hasil dari tugas Power BI saya untuk memenuhi tugas akhir dari program studi independen Data Analitik bersama Metadata Academy. Di sini saya menggunakan data source cloudwind.slx yang sudah disediakan oleh mentor kami, yaitu Pak Aryo. Untuk melakukan transformasi data, yaitu dengan melakukan get data, lalu kita pilih yang Excel workbook. Nah, path-nya itu ada di sini. Power BI, Notewin Cells, selain itu ada Notewin.slx. Oke. Lalu kita ke melakukan transform datanya. Oke. Di sini ada tabel kategori, product, customer, order detail, employees, employee territories, dan region. Yang dimana tabel order dan tabel order details itu merupakan tabel faktanya. Lalu tabel kategori, product, customer, employees, employee territories, dan region merupakan tabel dimensinya. Lalu kita lakukan profiling data. Jika ada data yang masih belum tepat penggunaan tipe datanya, kita dapat melakukan transformasi. Di sini, di tabel kategori, saya melakukan remove other column. Jadi, yang saya butuhin itu cuman kolom kategori ID sama kategori name. Setelah itu, mengubah tipe datanya yang tadinya kategorinya itu alphanumerik menjadi whole number. Lalu untuk kategori name itu menjadi tipe data text. Selanjutnya saya rename kolom kategori name menjadi kategori. Di tabel produk, ini ada banyak kolomnya. Lalu saya remove other column. Saya pilih yang tabel yang saya butuhkan itu hanya product ID, product name, kategori ID, dan unit price. Lalu untuk tipe datanya belum benar, lalu saya melakukan ubah tipe data. Product ID menjadi whole number, product name menjadi tipe data text, kategori ID menjadi tipe data whole number, dan di kolom unit price saya ganti tipe datanya menjadi fixed decimal number. Selanjutnya saya merename kolom produk yang tadinya product name menjadi product. Selanjutnya di tabel customer, untuk itu saya melakukan remove other column untuk memilih tabel kolom mana saja yang saya butuhkan, yaitu cuma kolom customer ID, company name, city, dan country. Lalu saya melakukan change tipe data, customer ID menjadi whole number, company name, kolom city dan country menjadi tipe data text. Di tabel order, ini saya melakukan change tipe data. Nah, di sini ada order ID-nya berubah menjadi tipe data whole number, customer ID-nya menjadi tipe data text, lalu employee ID-nya whole number. Nah, di sini ada date-nya itu sebelumnya kan alphanumerik, terus kita ganti menjadi date time. Oke, selanjutnya saya melakukan remove other column. Jadi yang saya butuhkan hanya kolom order ID, customer ID, employee ID, order date, dan freight. Selanjutnya di tabel order details, jadi saya melakukan untuk mengubah tipe datanya terlebih dahulu.
Di sini tipe datanya semuanya alfanumerik. Lalu saya ganti menjadi order ID menjadi tipe data whole number dan juga product ID whole number. Lalu unit price itu fixed decimal number, untuk quantity itu whole number, dan diskon itu tipe datanya percentage. Lalu di sini saya menambahkan custom column itu dengan nama kolomnya itu sales dengan perhitungan 1 dikurang diskon dikali unit price dikali quantity. Nah, ini untuk hasilnya. Dan selanjutnya saya mengubah tipe data sales menjadi fixed decimal number. Di tabel employee, sini saya melakukan remove other column. Jadi saya hanya pilih kolom employee ID, last name, first name, title, city, dan country. Lalu mengubah tipe datanya yang tadinya employee ID alphanumeric menjadi whole number. Lalu untuk last name, first name, title, city, dan country itu tipe datanya diubah menjadi tipe data text. Selanjutnya saya melakukan merge column antara last name dan first name. Dan membuat tabel merge column itu dengan nama employee name. Lalu di tabel employee territories, di sini tidak banyak transformasi, hanya melakukan pengubahan tipe data saja. Lalu di tabel territories, sini melakukan pengubahan tipe data. Territory ID dan region diubah menjadi tipe data whole number, dan territory description diubah menjadi tipe data text. Lalu rename kolom territory description menjadi territory. Di tabel region, di sini melakukan pengubahan tipe data dari region ID menjadi whole number dan region description menjadi tipe data text. Lalu merename kolom region description menjadi region. Oke, lalu close and load kalau sudah semuanya. Selanjutnya kita ke model view. Di sini kita bisa lihat data modelnya serta relationship-nya. Nah, untuk data notewin.slx ini, kalau dilihat dari data modelnya itu seperti snowflake skema ya, atau skema kepingan salju, yaitu skema basis data dengan multidimension yang basis datanya yang dapat menyimpan format data itu cukup kompleks. Biasanya ini digunakan untuk reporting di data warehouse, data mart, dan relational database. Sini ada tabel customer, product, kategori, employees, territory, territories, dan region. Nah, tabel ini merupakan tabel dimensi, dan tabel faktanya itu ada di tabel order dan order detail. Lalu tabel date ini apa? Tabel date ini kita buat sendiri. Itu isinya ada kolom date, month, key, quarter, dan year. Untuk relationship-nya itu kayak ini. Customer ID di tabel customer, relasi di customer ID di tabel order dengan relasi one to many. Lalu employee ID di tabel employees berelasi ke employee ID di tabel order dengan relationship one to many. Lalu di employee ID di tabel employees berelasi ke employee ID di tabel employees territory dengan relasinya itu one to many. Tapi di sini bedanya, kalau kita klik properties, di sini dia close filternya itu both, atau dia itu dua arah. Kalau ini satu arah, ini dua arah. Lalu
Territory ID di tabel territories relasi ke territory ID di tabel employees territory dengan relasinya itu one to many dengan yaitu cross vektornya dua arah. Lalu region ID di tabel region berelasi ke region ID di tabel territories dengan relationship-nya itu one to many. Nah, ini order ID di tabel order berelasi ke order ID di tabel order detail dengan relationship-nya itu one to many. Lalu product ID di tabel product berelasi ke product ID di tabel order detail dengan relationship-nya itu one to many. Kategori ID di tabel categories berelasi ke kategori ID di tabel product dengan relationship-nya itu one to many. Dan kolom date di tabel date berelasi ke order date di tabel order dengan relationship-nya itu one to many. Lalu kita ke hitungan data modelnya. Nah, di sini ada kolom city dan country. Di sini ada gambar seperti maps atau bola dunia gitu kan. Nah, city dan country ini saya ubah data kategorinya menjadi city. Lalu untuk country itu saya rubah menjadi kategorinya itu country atau region. Selanjutnya di tabel customer ini ada kolom city dan country. Nah, di kolom city itu di sini saya ganti data kategorinya itu menjadi city. Lalu untuk country itu saya ganti data kategorinya menjadi country atau region. Lalu di tabel customer ini juga ada display folder dengan isinya itu ada dua measure. Yang pertama itu measure customer lifetime value. Nah, customer lifetime value ini digunakan untuk mengukur rata-rata kontribusi pendapatan atau profit dari setiap pelanggan selama periode tertentu. Dengan rumusnya itu revenue dibagi dengan jumlah customer. Lalu ada measure distinct customer. Sini fungsinya itu untuk mencacah atau menjumlah menjumlah customer berdasarkan customer ID-nya. Lalu di tabel customer ada hierarki yang namanya itu region. Isinya hierarki itu ada city dan country. Lalu di tabel order details ini ada display folder dengan beberapa measure. Isinya itu ada discount impact on profit. Kalau measure discount on profit itu tujuannya itu untuk mengukur efektivitas diskon terhadap profit dengan rumusnya itu total profit dibagi dengan jumlah diskon di tabel order details. Lalu measure profit margin menggunakan fungsi divide, yaitu divide total profit lalu sum sales di tabel order details. Fungsi profit margin ini mengukur seberapa efisiensi bisnis menghasilkan keuntungan dari pendapatan. Selanjutnya measure profit per unit. Tujuan measure ini tuh untuk mengetahui atau menghitung rata-rata profit untuk setiap produknya yang terjual. Dengan rumusnya itu total profit dibagi dengan jumlah quantity di tabel order details. Lalu measure total profit, rumusnya itu revenue dikurang cost, yaitu untuk menghitung pendapatan bersihnya. Selanjutnya ada measure revenue yang menggunakan fungsi sum-x. Terus ada kalkulasinya itu unit price dikali quantity dikali 1 dikurang discount. Revenue ini digunakan untuk mengukur
total pendapatan tanpa menghitung biayanya. Selanjutnya ada display folder type intelligent. Sini ada measure sales growth dan sales YTD. Measure sales growth ini ada fungsi var atau variabel dan parallel period atau kayak semacam untuk menghitung sales di periode sebelumnya. Jadi fungsi measure sales growth ini untuk mengukur pertumbuhan penjualan dari periode sebelumnya. Selanjutnya itu ada measure sales YTD menggunakan fungsi total YTD yaitu sum penjumlahan dari sum dari sales dan date. Fungsinya itu untuk membandingkan penjualan dalam periode waktu tertentu. Selanjutnya di tabel orders ada measure cost. Nah, cost ini diambil berdasarkan freight. Jadi, cost ini adalah mengukur biaya produk atau biaya pengiriman yang berkaitan dengan transaksinya. Jadi untuk total measure-nya itu ada 10. Ada cost, customer lifetime value, discount impact on profit, distinct customer, profit margin, profit per unit, revenue, sales growth, sales YTD, dan total profit-nya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai tampilan dari report view. Di sini ada halaman overview, sales, profit, dan juga detail. Di halaman overview-nya, di sini ada logo, ada slicer month dan year, lalu ada card untuk menampilkan jumlah total profit dan juga total revenue. Lalu ada donut chart dengan mengambil hipotesis sales by region. Di sini ada 4 region, ada Eastern, Northern, Southern, dan Western. Untuk di region Eastern ini, dia itu merupakan total penjualan yang paling tinggi atau terbesar dengan total penjualannya itu ya $660.328, diikuti oleh Northern dengan total penjualan $204.170, lalu Southern sebesar $202.812, dan Western dengan total penjualan $198.481. Western ini termasuk total penjualan yang terendah di antara 3 region lainnya. Berdasarkan grafik, region Eastern ini secara signifikan mendominasi penjualan dengan kontribusi lebih dari 3 kali lipat dibandingkan region lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa Eastern kemungkinan memiliki strategi pemasaran yang lebih kuat atau permintaan pasar yang lebih tinggi dibandingkan region lainnya. Selanjutnya, ada sini menggunakan line chart dengan hipotesisnya itu trend sales by product kategori berdasarkan year antara 2017 hingga 2019. Untuk kategori beverage, penjualan kategori ini menunjukkan tren naik secara konsisten. Dari 2017 ke 2018 terjadi peningkatan yang signifikan dan tren ini berlanjut hingga 2019. Untuk kategori dari produk, penjualan ini meningkat pesat dari 2017 ke 2018, tetapi terjadi penurunan pada tahun 2019 meskipun tetap lebih tinggi dari tahun 2017.
Untuk kategori convention, dia di tahun 2017 ke 2018 itu mengalami kenaikan. Namun di 2019-nya itu mengalami penurunan. Untuk MET itu juga sama. Dia di tahun 2017 itu ke 2018 itu mengalami kenaikan. Lalu di 2019-nya itu mengalami penurunan. Untuk seafood, condiment, product, grains atau cereals itu juga hampir sama karena di tahun 2017 ke 2018-nya itu dia mengalami kenaikan yang cukup signifikan, tetapi di tahun 2019-nya itu dia mengalami penurunan. Jadi dapat disimpulkan bahwa di tahun 2018 itu menjadi puncak penjualan untuk semua kategori produk dengan peningkatan signifikan dibandingkan tahun 2017. Namun pada 2019, sebagian besar kategori mengalami penurunan dibandingkan 2018. Lalu untuk kategori beverage itu merupakan satu-satunya kategori yang menunjukkan tren naik secara konsisten selama 3 tahun berturut-turut. Lalu di hipotesis total profit and profit margin by month, di sini saya menggunakan chart line and stacked column chart. Lalu di rentang bulan Juli tahun 2017 sampai bulan Desember tahun 2017 ini, profitnya itu mengalami kenaikan signifikan mulai dari bulan Oktober hingga November, dengan puncaknya itu di bulan November sebesar $43.448. Dan profit marginnya itu cukup stabil dengan kisarannya itu 93,81% hingga 95,95%. Lalu di rentang bulan Januari 2018 hingga bulan Desember tahun 2018, profit tertinggi pada tahun 2018 ini di bulan Desember, yaitu sebesar $67.640. Lalu diikuti oleh bulan Oktober itu sebesar $62.803. Lalu untuk profit margin ini mengalami fluktuasi yang termasuk kecil, antara 93,49% hingga yang paling besarnya itu 96,35%. Dengan margin tertingginya itu di bulan Januari 2018. Untuk rentang bulan Januari 2019 hingga bulan Mei 2019 ini profit meningkat tajam dari bulan Januari hingga bulan April. Dengan puncak tertingginya itu di bulan April sebesar $117.405. Lalu untuk profitnya di bulan Mei itu mengalami penurunan secara drastis dibanding bulan sebelumnya. Lalu untuk profit margin ini cukup stabil dengan margin tertinggi itu di bulan Mei, yaitu sebesar 96,26%. Jadi berdasarkan grafik dari rentang bulan Juli hingga Desember di tahun 2017 ini, profit itu meningkat menjelang akhir tahun, yaitu dari Oktober hingga November. Lalu untuk di rentang bulan Januari hingga Desember tahun 2018, profit itu cenderung meningkat di awal tahun. Lalu untuk di pertengahan hingga akhir tahun ini dia agak naik turun. Lalu di rentang bulan Januari hingga bulan Mei 2019 ini, profitnya itu mencapai puncaknya itu cuma di bulan April, lalu di bulan Mei-nya itu turun secara drastis.
Namun untuk profit margin itu cukup stabil di semua bulan dengan fluktuasi kecilnya itu 93,49% hingga 96,35%. Selanjutnya ke halaman sales. Sini ada logo, ada sales year, lalu ada card untuk menampilkan jumlah total sales, lalu ada sales by kategori. Kalau misalnya kita lihat dari grafik sales by kategori ini, total penjualan tertinggi ini menunjukkan di kategori beverage dengan total penjualannya itu sebesar $267.868. Lalu diikuti oleh kategori dari produk dengan total penjualannya itu $234.507. Lalu convention sebesar $167.357. Lalu kategori meat atau poultry, yaitu memiliki total penjualan sebesar $163.022. Lalu ada kategori seafood, memiliki total penjualan yaitu sebesar $131.261. Lalu kategori condiments dengan total penjualannya itu $106.047. Kategori produce sebesar $99.984. Dan kategori grains atau cereals dengan total penjualannya itu $95.344. Nah, jadi untuk kategori beverage ini dia memiliki kontribusi terbesar terhadap total penjualan, yaitu sekitar 21,16%. Ini menunjukkan bahwa kategori ini tuh memiliki permintaan yang paling tinggi atau memberikan pendapatan tertinggi dibandingkan kategori lainnya. Untuk kategori dari produk ini menjadi kategori kedua terbesar dengan kontribusinya itu sebesar 18,53%. Lalu untuk kategori grains atau cereals ini memiliki kontribusi terendah, yaitu sekitar 7,56%. Nah, ini juga kategori produce kontribusinya juga cukup rendah, sekitar 7,9%. Ini menunjukkan bahwa permintaan atau harga jual pada kategori ini itu relatif kecil. Selanjutnya saya menganalisa average of sales by month dengan menggunakan visualisasi area chart. Berdasarkan grafik di rentang bulan Juli hingga Desember tahun 2017, rata-rata tertinggi penjualannya itu berada di bulan November sebesar $690 dan rata-rata terendahnya berada di bulan Agustus sebesar $369. Lalu untuk di rentang bulan Januari hingga Desember tahun 2018, rata-rata tertingginya itu berada di bulan Januari sebesar $720 dan rata-rata terendahnya berada di bulan November sebesar $489. Lalu untuk di rentang bulan Januari hingga bulan Mei 2019, rata-rata tertinggi penjualannya itu berada di bulan Februari dengan total penjualannya itu dengan rata-rata penjualannya $814 dan rata-rata penjualan terendahnya itu berada di bulan Mei sebesar $310. Berdasarkan grafik average of sales by month ini, untuk di tahun 2017-nya itu rata-rata penjualannya itu cenderung meningkat dari bulan Juli hingga Desember dan mencapai puncaknya itu di bulan November, walaupun pada bulan Agustusnya ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini kemungkinan karena peningkatan aktivitas pada akhir tahun.
Lalu untuk di tahun 2018-nya ini, rata-rata penjualannya ini di awal tahun ini menunjukkan performa yang kuat. Namun, terdapat beberapa penurunan di beberapa bulan, seperti bulan Februari, Maret, Juni, Agustus, dan di bulan November. Untuk di tahun 2019-nya, rata-rata penjualan ini mencapai puncaknya itu tertinggi di bulan Februari, namun mengalami penurunan yang cukup tajam, penurunan sangat tajam di bulan Mei. Mungkin ini ada faktor musiman yang mempengaruhinya. Dan dari rentang tahun 2017 hingga tahun 2019, rata-rata tertingginya itu berada di bulan Februari tahun 2019. Selanjutnya, di sini saya menganalisa sales by country dengan menggunakan visualisasi stack bar chart. Dapat kita lihat di sini bahwa negara USA merupakan total penjualan terbesar. Lalu diikuti oleh negara Jerman. Untuk USA sendiri, total penjualannya itu sebesar $245.584. Lalu untuk Jerman sebesar $230.284. Untuk kedua negara ini merupakan pasar terbesar, sehingga suatu perusahaan atau bisnis ini tuh perlu mempertahankan dan mengembangkan strategi di kedua negara ini. Lalu untuk di negara Australia, Brazil, dan France menunjukkan penjualan yang stabil. Tetapi untuk negara Australia, Brazil, dan France ini bisa menunjukkan potensi yang besar dengan mengupayakan pemasaran tambahan untuk meningkatkan penjualan lebih lanjut di negara-negara ini. Lalu untuk di negara Argentina, Norway, dan Poland memiliki penjualan terendah. Mungkin di ketiga negara ini diperlukannya analisis lebih lanjut untuk memahami apakah faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya penjualan. Jadi untuk penjualan terbesar berdasarkan country ini, yang terbesar itu ada di negara USA dan yang terendah itu berada di Poland. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan penjualan di tiap negara, mungkin karena preferensi konsumen terhadap produk itu berbeda-beda di setiap negaranya. Lalu tingkat persaingan di setiap negara juga dapat mempengaruhi penjualan. Lalu kondisi ekonomi suatu negara dapat mempengaruhi daya beli konsumen, serta strategi pemasaran yang berbeda di setiap negara juga memberikan hasil yang berbeda. Selanjutnya, ke halaman profit. Di halaman profit ada logo, lalu ada slicer year, lalu ada chart untuk menampilkan total customer dan total cost. Selanjutnya di sini saya menganalisa total profit and customer lifetime value by month dengan menggunakan visualisasi scatter chart. Perlu diketahui, customer lifetime value ini adalah memprediksi total pendapatan yang dapat dihasilkan oleh seorang pelanggan selama periode tertentu. Jadi semakin tingginya customer lifetime value, maka semakin besar pula kontribusi mereka terhadap total profit.
Di sini customer lifetime value terendah itu berada di bulan Mei tahun 2019 dengan customer lifetime value sebesar $201 dan total profitnya itu sebesar $17.648. Dan untuk customer lifetime value terbesar berada di bulan April 2019 dengan total customer lifetime value-nya itu sebesar $1.360 dan total profitnya itu $117.405. Selanjutnya, saya menganalisa profit per unit by product. Berdasarkan grafiknya, di sini profit per unit tertinggi itu berada di produk Michiko Beniko sebesar $607, lalu diikuti oleh produk Geinen Soyu sebesar $517. Dan untuk profit per unit terendah berdasarkan produk itu ada di produk Raclette Core Default dengan total profit per unitnya itu sebesar $4,1531. Selanjutnya saya menganalisa total profit and cost by city. Kalau dilihat dari gambarnya atau grafiknya, bahwa total profit terbesar itu berada di kota Sunwolde sebesar $104.671. Lalu untuk di kota Grace dan Boise ini cukup stabil dengan total profitnya itu $98.669 dan untuk kota Boise sebesar $67.678. Lalu untuk cost tertingginya itu berada di kota Boise sebesar $6.683. Discount impact on profit and total profit by year dengan menggunakan visualisasi line and clustered column chart. Perlu diketahui, diskon impact on profit ini untuk menilai apakah diskon memberikan dampak positif atau negatif pada profit. Jadi berdasarkan grafik, pada tahun 2017 hingga 2019, profit itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Untuk profit di tahun 2017 itu sebesar $197.804 dan total profit 2018 itu sebesar $584.616. Untuk total profit di tahun 2019 itu sebesar $11.388.000. Untuk total profit itu terbesar itu di tahun 2018. Lalu total penjualan ini juga dibantu dengan diskon yang berlangsung sejak 3 tahun. Yaitu pada tahun 2017 memberikan impact sebesar $9.200. Lalu untuk 2018 memberikan impact sebesar $9.309. Dan untuk tahun 2019 memberikan impact sebesar $11.388. Berarti diskon impact on profit ini mempengaruhi penjualan setiap tahunnya. Tapi dari pendapatan diskon tidak mempengaruhi atau memberikan impact kurang bagus. Dan diskon mempengaruhi penjualan produk setiap tahunnya. Selanjutnya untuk di halaman detail,
Ini berisi detail dari produk, unit price, profit per unit, sales growth, dan discount impact on profit. Dengan tampilan panah hijau dan merah ini menggunakan fungsi conditional formatting. Untuk mengaturnya itu seperti ini. Conditional formatting, terus pilih kita mau background color, font color, data bars, icon, atau web URL. Di sini saya menggunakan icon. Nah, ada rules-nya itu, if jika value lebih besar sama dengan 0, yaitu present tense, dan kurang dari 25%, maka ikonnya itu akan menunjukkan panah menurun. Lalu jika nilainya itu lebih besar sama dengan 25%, maka dan kurang sama dengan 100%, maka akan menunjukkan nilai panah menaik. Selanjutnya, ini memakai drill tool. Untuk detail produknya itu kita bisa melihatnya di profit per unit by product. Dan kita mengklik produk yang ingin kita ketahui detailnya. Seperti ini. Ini ada produk tofu misalnya. Kita klik kanan. Lalu ada pilihan TikTok dan detail. Maka akan menampilkan ke halaman detail dengan menampilkan produk tofu. Selanjutnya, sini ada slicer month. Kita bisa pilih berdasarkan monthnya. Kita mau pilih di bulan Januari di tahun 2018. Akan menampilkan sales by region, trend sales, total profit margin di bulan Januari 2018. Selanjutnya kita bisa juga slicer ke month, slicer ke year. Di tahun 2018 menampilkan sales by region, trend sales, baik produk kategori dan total profit and profit margin by month itu di tahun 2018. Nah, ketika kita memakai slicer year ini, maka akan terkoneksi ke halaman selanjutnya. Seperti di sales, juga langsung menunjukkan slicer year di tahun 2018. Kalau untuk dikembalikan seperti normal, apakah dia akan sama mengikuti juga? Dia juga mengikuti untuk halaman selanjutnya. Misal kita di sini di halaman profit juga ada slicer year. Kita pilih tahun 2018, maka akan menampilkan analisis di tahun 2018. Maka pada halaman sales dan juga overview juga sama. Dia akan menampilkan slicer di tahun 2018. Selanjutnya kita bisa melakukan publish. Dengan di halaman home, sini ada share, publish. Kita akan melakukan publish kita save dulu. Lalu kita publish ke workspace SIBKM Mekarida. Lalu kita select. Ini sudah mempublish ke Power BI-nya. Oke, sini sudah sukses. Lalu kita melihatnya di Power BI.
Kita lihat di ruang kerja ini. Nah, sini ada tugas Power BI, Karya Fajrianti Transmit Sales Report. Nah, ini tadi barusan yang saya publish. Kita bisa melihat dashboard kita di sini. Ada halaman overview, sales, dan profit. Kenapa nggak ada halaman detailnya? Karena di Power BI-nya itu, di sini saya meng-hide halamannya. Jadi yang tampil hanya 3 halaman. Oke, coba kita jalankan di sini. Kita terus. Nah, halaman detail muncul ketika kita mengklik dari top di profit per unit by project. Dia menampilkan detail dari produk yang tadi kita klik. Di sini juga ada tampilan icon seperti gambar icon home, sudah icon sales dan profit. Nah, fungsi icon ini tuh untuk mengarahkan kita ke halaman yang kita inginkan. Seperti kita ingin ke halaman sales. Nah, kita tinggal klik aja icon sales ini, maka dia akan mengarahkan ke halaman salesnya. Lalu untuk icon profit, maka dia akan mengarahkan kita ke halaman profit. Seperti ini. Baik, sekian dari presentasi saya. Apabila ada yang kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.